Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat bapak ibu semuanya, berkat doa teman-teman semuanya, farm saya insya Allah sedikit lagi, kurang lebih sekitar 20% lagi selesai. Insya Allah nanti grand opening kita akan undang beberapa tamu. Terus yang mau kita bahas di video kali ini adalah bagaimana proses pengolahan darah dan beberapa sampah organik kemarin yang hari ini ditangani oleh anak magang. Ini adalah salah satu jenis sampah yang cukup ekstrim, dan ketika menangani nggak cukup baik ini akan jadi masalah besar. Alhamdulillah kesempatan ini dimanfaatkan cukup baik oleh Rahman, salah satu anak magang yang berasal dari Riau dan sekarang ini tinggal di Kalimantan. Karena sampah darah ini gak setiap saat kita dapatkan, kecuali kita kerjasama dengan RPH. Kebetulan kemarin waktu pemberian pakan itu benar-benar udah mau menjelang maghrib. Jadi si Rahman saya suruh untuk cepat-cepat mandi untuk sholat maghrib, dan saya karena memang belum mandi menyelesaikan sampah-sampah dari ternak atau hewan kurban yang disembelih pada saat Idul Adha. Salah satunya adalah gajih. Jadi gajih ini termasuk lemak yang cukup susah untuk dihancurkan, dan beberapa contoh darah yang sudah cukup lama akhirnya mengempal. Ketika ini nggak ditangani dengan cukup baik, ini baunya akan kemana-mana. Dan yang kedua, benar-benar sampah ini nggak mudah untuk didapatkan. Dan ketika kita mampu mengolahnya, kita akan bisa kerjasama dengan salah satu lembaga yang hari ini menangani tentang limbah dari hewan ternak. Dan ini adalah kotoran dari marmut yang kemarin saya suruh bersihkan. Jadi memang benar-benar saya kumpulkan cukup lama, akhirnya baunya luar biasa. Jadi dengan seperti itu si Rahman akan dapat pelajaran. Karena kotoran mamut ini, karena ketika bercampur antara sampah seperti sayur-sayuran, terus dengan kencing marmut, terus dengan sisa-sisa makanan, ini akan benar-benar baunya luar biasa. Dan yang terakhir, sampah dari dapur, karena pada saat Idul Adha sampah-sampah seperti ini banyak didapatkan, terutama sisa-sisa dari santan kelapa, karena pada saat Idul Adha biasanya banyak orang yang buat rendang. Setelah tak masukkan beberapa, ada berapa tadi? Udah berapa jenis sampah? 3. Apa aja? Sampah kotoran marmut, darah, sama daleman sapi. Terus ini yang terakhir? Sama apa bekas-bekas makanan. Ada berapa jadi total? 4. Kira-kira apalah maksud dan tujuanku tadi ku berikan semuanya ini ke Magot? Apa ya, Pak? Apa kira-kira man? Apa maksud tujuanku tadi ku kasihkan ini tiga-tiganya ke Magot? Lebih Karena kau dari Kalimantan, itunya masalahnya. Jadi hari ini budidaya maggot ini man, ini tak kasih tiga-tiga ini termasuk jenis sampah yang ekstrim nggak? ekstrim ya, ekstrim. Biasanya kan hari ini, makanya kalau kau magang nggak dapatkan masalah, cenderung kau nggak akan dapat masalah lah gitu. Karena ketika kalau misalnya ada masalah, kau tanya aku, kalau misalnya ada masalah langsung kau ambil alih masalah maggot, kan gitu kan. Makanya hari ini ketika kau balik nanti ke Kalimantan dengan sampah yang cukup ekstrim, 4 jenis sampah yang dikasih dalam jangka waktu yang bersamaan. Terus kira-kira kalau kau pulang ke Kalimantan ada sampah yang ekstrim seperti itu, kau berani ngasihkan Magot nggak? Kalau saya udah balik ke Kalimantan, berani, Pak. Kenapa berani? Karena sudah mempelajari di sini. Udah ada contohnya kan? Contohnya. Kira-kira kalau tadi nggak ada contohkan kayak gitu, kau masih berani? Saya bingung pasti, Pak. Pasti bingung kok kan? Jadi kalau kau balik ke Kalimantan dengan tadi nggak dicontohkan seperti itu,
kau pasti bingung, kira-kira bahaya nggak? Kan gitu pertanyaanmu kan? Tanya. Pertanyaanmu kira-kira tadi sebelum dikasih pasti bahaya nggak sampah ini? Iya. Kira-kira bisa dimakan maggot nggak? Kan gitu kan? Itu nggak pertanyaanmu atau itu cuman feeling gua aja? Iya memang saya tanya lah, Pak. Itulah dia man. Jadi aku pengen kau itu ngerti. Jadi dengan sampah yang ekstrim ini bisa dikelola maggot. Intinya se ekstrim apapun nanti sampah yang kau hadapi di Kalimantan sana, intinya tetap ada solusi. Bener nggak? Benar-benar. Jadi ini sekarang udah tak kasih 3 produk. Nih ada darah, ada sisa-sisa dari lembu, ada macam-macam lah intinya tadi kan. Bahkan itu juga ada masih darahnya kan gitu. Tadi kotoran marmutnya bau nggak man? Bau banget. Bau banget. Darahnya bau nggak man? Darahnya bau. Sekarang man? Sekarang malah nggak ada ya, nggak ada baunya. Sekarang Nggak baunya. nggak ada bau. Jadi sampai besok kau analisa man. Terus aku pengen sekarang ini waktu mereka makan si maggot ini, kau bener-bener lihat apa kejadian-kejadian yang terjadi di biopon ini, supaya nanti ketika kau balik nggak merugikanmu. Ini ada beberapa kejadian yang nggak bisa ku ceritakan. Kalau ku ceritakan kau pasti udah tahu dan nggak mikir. Ya betul. Ya, jadi sekarang pakai otakmu, gunakan kira-kira. Aku pengen kau itu belajar sesuatu yang nggak perlu ku ajari dulu. Nah, coba sekarang kau lihat. Ini udah ada kejadian ini sebenarnya. Di biopon ini sudah ada kejadian. Ada masalah. Kalau itu diteruskan, itu bisa jadi masalah. Makanya sekarang kau cari masalah yang terjadi di biopon ini apa. Kalau misalnya kau nggak selesaikan masalah ini malam, besok pagi kau capek. Masalahnya apa? Survival rate-nya terlalu tinggi sehingga Maksudnya survival. ya survival Survival apa? Daya bertahan hidup gitu dia? nggak daya bergeraknya, Pak. Ah. Daya bergeraknya karena dia berbentuk cairan, dia daya bergeraknya kurang gitu, Pak. Terus? Maggot memang bisa hidup di sedikit berair di antara 20 sampai 90% air dengan kadar survival rate-nya yang Ini kau baca buku kau ini? iya lah, Pak. Jadi Oh, gimana? Sekarang, oke, baca buku ku terima. Jadi kau tadi malam kau baca buku ini ceritanya? Ayo, Pak. Oh. Nyari lah. Cuman lagi. Sekarang ini masalahnya, kalau kau baca buku bagus. Aturan kau baca buku kemarin-kemarin. Jangan pas ada masalah kau baca buku. Sekarang tak tanya dulu masalah yang terjadi sekarang ini apa? Kalau daya survive-nya oke, cuman mereka masih hidup, nggak masalah ini. Karena kemarin waktu sebelum mereka makan kita pangkas, selesai, gak ada urusan itu, beres. Karena dilengok dari segi dilihat dari maggot, mereka masih makan nih, mereka masih bergerak, masih aktif, betul nggak? Betul. Apa man? Apa ya, Pak? Ada yang lari nggak man? Ada yang lari ya. Nah, terus apa masalahnya dia lari man? Karena cair itu, Pak. Nah itu yang mau tak tanya. Jadi masalahnya di situ man. Jadi jangan sampai maggotmu lari satu malam habis satu biopon. Jadi sekarang karena kau udah tahu mereka lari, cara ngatasi larinya man. Udah tahu belum man? Dikasih ini, Pak, makanan. Pokoknya kayak mana caranya supaya mereka jangan lari lah. Kau cari solusi supaya maggot ini, mereka kan ini masalahnya lari. Jadi supaya jangan lari gimana caranya? Intinya mereka makan aman. Selama ada makanan mereka nggak akan lari 100%. Cuman intinya ini maggot ada yang lari. Contohnya itu di sudut sebelah sana. Itu kan udah lari tuh. Lari semua kan. Baru kau tengok dinding-dinding yang basah itu. Itu dinding-dinding basah itu kalau kau cek ke bawah, itu pasti ada yang lari. Sekarang tak tanya. Kemarin yang diolah sampah apa aja? Sampah bekas makanan rumah tangga, terus darah sapi, kotoran marmut,
Kira-kira baunya kemarin gimana, Man? Baunya luar biasa. Sekarang kalau kau pulang Kalimantan, dengan apa pengalamanmu yang sekarang ini udah kau lalui, kira-kira sampai sana berani nggak kau ngolah sampah yang memang betul-betul bau, dalam arti kata mungkin bangke? Berani, oh berani. Jadi intinya, Man, pelajaran mahal, dan pelajaran ini nggak banyak didapatkan anak magang. Karena magang yang biasanya ngolah darah itu biasanya rata-rata anak magang yang Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi ini pelajaran mahal. Nanti kau setelah pulang, intinya kalau dapat sampah yang paling parah, kau berani nggak? Berani, berani. Nah itu aja. Alhamdulillah, itulah tadi sekelumit cerita saya dengan anak magang. Mungkin hari ini teman-teman bahasa aku kau itu nggak lumrah, tapi di Medan itu udah biasa. Apalagi di Kalimantan saya tanya dengan Rahman, itu juga biasa. Makanya kami bilang kau, aku, itu nggak jadi masalah. Intinya saya pengen beliau itu benar-benar paham, karena benar-benar jauh perjalanannya. Jadi ini adalah anak magang yang paling jauh yang hari ini pernah saya terima. Kemarin dari Jogja paling jauh, tapi ini dari Kalimantan paling jauh. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin di video kali ini banyak bahasa-bahasa yang kurang pas dan bahasa-bahasa yang mungkin nggak nyaman buat teman-teman kita yang hari ini tinggal di Jawa Tengah, terus tinggal di Jawa Timur, apalagi orang Solo. Karena saya lama juga di Solo. Intinya bahasa Medan ini memang ya seperti ini. Kita nggak akan kurangi, nggak akan lebihkan. Oke, insya Allah pengalaman tersebut, percakapan saya dengan anak magang bisa menambah wawasan buat kita semuanya dan memperkaya ilmu budidaya maggot ke depannya. Oke, tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW, dan tetap komen teman-teman, saya tunggu, dan memang komen teman-teman itu sangat berpengaruh dalam perkembangan channel saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.